Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Proktor dimanapun berada. Nah, di kesempatan begini kita dapat berjumpa kembali. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan coba berbagi dengan kalian semua tentang bagaimana persiapan kita Proktor untuk menyukseskan ANBK di tahun 2022 ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa yang harus kita perhatikan ya, dan kita harus pahami dengan benar. Baik, di sini Bapak Ibu, seperti biasanya kita harus login dulu. Oke, kita login. Dan di sini Bapak Ibu, setelah kita lihat halaman utama, di sini Bapak Ibu kita jangan kerjakan dulu. Kita lihat materi sedikit yang telah saya siapkan agar Bapak Ibu lebih bisa paham ya, dan insya Allah mudah dimengerti. Oke, di sini untuk tugas Proktor dalam persiapan pelaksanaan ANBK tahun 2022. Nah, di sini Bapak Ibu untuk patokan pertama dalam mengatur sesi ANBK, di sini setiap Bapak Ibu Proktor yaitu harus mengetahui berapa klien yang ada di sekolahnya ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus tentukan pilihan gelombang berapa nanti ataupun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan yang poin nomor 3 Bapak Ibu di sini harus tahu berapa siswa yang akan ikut ANBK guna untuk mengatur sesi ya. Tujuannya agar kita bisa mengatur sesinya nanti. Dan yang selanjutnya di sini Bapak Ibu, urutan yang harus dikerjakan oleh Proktor agar dapat mengatur sesi. Di sini yang pertama Bapak Ibu harus input dulu data infrastruktur ya. Kemudian di data infrastruktur nanti Bapak Ibu harus input data komputer Proktor, kemudian input data jumlah klien yang tersedia dan sebagainya ya. Dan selanjutnya di poin nomor 2 Bapak Ibu lakukan tarik siswa dari BUAN yang ada di menu biodata siswa. Dan poin ketiga Bapak Ibu nanti atur sesi pada gelombang yang telah ditentukan ya. Ini untuk poin terakhir. Dan setelah kita atur sesi nanti di sini kita lakukan cek ya. Cek data yang telah kita entry ya ataupun input. Ini apakah sudah benar ataupun ada yang keliru ataupun ada yang data yang belum kita kerjakan ya. Ini nanti akan terlihat. Baik Bapak Ibu, di sini setelah kita bisa pahami ini, kemudian untuk atur sesi ini ya, atur sesi jangan kita jelaskan dulu, kita langsung kerjakan yang ini dulu ya, biar Bapak Ibu sudah memahaminya, kita kerjakan satu persatu dulu. Baik Bapak Ibu, di sini kita langsung kerjakan. Setelah kita pahami berapa klien yang ada dan gelombang berapa ya, dan berapa siswa yang akan ikut ANBK ini. Baik, di sini Bapak Ibu kita yang harus kerjakan pertama yaitu input data infrastruktur ya. Oke, kita buka. Baik, di sini Bapak Ibu kita langsung saja kerjakan. Yang pertama di sini Bapak Ibu kita harus input data infrastruktur ya. Yaitu untuk input data komputer Proktor, input jumlah klien yang tersedia. Oke, yang nomor 1 kita kerjakan, kita pilih di sini di sebelah kiri ada beberapa di sini tombol. Beberapa pilihan, ada dashboard, data sekolah ya. Di sini Bapak Ibu kita pilih yang data sekolah terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita pilih data sekolah, Bapak Ibu silakan menuju ke infrastruktur ya. Ini infrastruktur. Baik, untuk data infrastruktur, Bapak Ibu di sini silakan input data jumlah komputer Proktor. Jika memang tersedia 2, Bapak Ibu silakan di 2 ya. Jika di sekolah Bapak Ibu hanya 1 komputer Proktornya, Bapak Ibu silakan input datanya di sini 1 ya. Untuk jumlah kepemilikan lab komputer di sini rata-rata kalau untuk SD di sini tidak ada ya. Kita kasih 0 saja. Kemudian untuk jumlah klien di sini, untuk input jumlah klien yang tersedia, Bapak Ibu silakan input di sini. Jika di sini memang tersedia 15, Bapak Ibu isikan 15 ya. Ini harus kita pahami, ini milik ini milik sekolah ya.
bukan punya guru ataupun punya siswa. Sini kita kasih misal 15 ya 15. Jika memang 10 kita taruh di sini 10 ya. Kita input datanya 10. Kemudian untuk jumlah klien yang bukan milik, ini punya guru ataupun punya siswa atau kita pinjam ya. Kita taruh input data 4 ataupun 5. Oke. Kemudian untuk jumlah switch hub di sini untuk SD nggak usah ya. Kemudian untuk sumber listrik Bapak Ibu bisa ini bisa pilih ya. Rata-rata PLN untuk dayanya berapa. Kemudian untuk internetnya. Ini Bapak Ibu silakan kasih datanya. Oke. Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu silakan pilih simpan di tombol sebelah kiri atas di sini ada tombol simpan. Bapak Ibu silakan simpan ya. Kita klik simpan, maka data akan berhasil tersimpan. Oke, di sini saya kembalikan lagi. Plus. Oke. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu untuk tarik siswa dari BYN yang ada di menu biodata siswa. Oke, kita kembali. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita selanjutnya tugas proktor yaitu menuju ke tombol biodata siswa di sini ya. Oke, kita pilih biodata siswa. Kita perbesar. Nah, di sini Bapak Ibu setelah masuk ke biodata siswa, Bapak Ibu silakan tekan di sini, ambil dari BYN ya. Silakan klik diambil dari BYN. Nanti di sini akan muncul data siswanya ya. Saya contohkan. Nah, di sini yakin akan mengambil data dari BYN, silakan Bapak Ibu pilih ya. Dan di sini data siswa telah muncul ya. Lengkap datanya. Baik Bapak Ibu proktor, tugas kita selanjutnya setelah tarik data dari BYN, kemudian kita atur sesi ya pada gelombang yang telah kita tentukan. Baik Bapak Ibu proktor, tugas kita selanjutnya yaitu setelah kita tarik data dari BYN, kemudian kita harus atur sesi pada gelombang yang telah kita tentukan. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita langsung mengatur sesi di sini, kita harus pahami dulu yang ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk cara perumusannya dalam mengatur sesi pada ANBK SD ya, itu jenjang SD tahun 2022. Bapak Ibu di sini harus pahami dulu jumlah siswa, kemudian jumlah klien ya. Untuk jumlah siswa dan jumlah klien, Bapak Ibu harus berpatokan di sini tadi ya. Jumlah kliennya berapa, jumlah siswanya berapa ya yang akan mengikuti ANBK. Oke. Di sini saya contohkan misalnya jumlah siswa saya 35 dan jumlah klien yang tersedia 15 ya. Seperti yang tadi. Kita buka kembali. Oke. Ini ya. Di sini klien saya 17, akan tetapi saya gunakan di sini 15. Karena kenapa? Karena di sini Bapak Ibu setiap sesi ini maksimal siswa 15 ya. Tidak boleh lebih, kurang boleh. Dan kemudian di sini Bapak Ibu kita perbesar lagi. Untuk maksimal sesi di satu gelombang itu 3 sesi ya. Ini untuk acuannya. Maksimal siswa yang bisa ikut adalah jumlah klien dikali sesi ya. Maksudnya di sini jumlah klien yaitu jumlah yang tersedia laptop ataupun Chromebook yang ada di sekolah kita. Itu jumlah kliennya. Kemudian kita kali 3. 3 ini 3 sesi. 3 sesi per gelombang ya. Per gelombang. Satu gelombang itu maksimal 3 sesi. Nah, di sini Bapak Ibu, jika jumlah siswa saya 35 dan jumlah kliennya 15, maka di sini sesinya 2 ya. 2,3 kita bulatkan jadi 2. Karena kenapa? Dikarenakan 5 ini nanti akan jadi cadangan. Untuk cadangan kita tidak perlu mengatur sesinya. Baik,
Yang contoh kedua, misalnya kita punya siswa 25 dan jumlah kliennya 10, maka jumlah sesi di sini akan keluar 2,5 ya. Dan ketika kita bulatkan di sini menjadi 3. Dengan artian di sini Bapak Ibu kita harus membuat 3 sesi ya. Dan jika di sini jumlah kita 25, jumlah siswa 25, kemudian jumlah kliennya di sini yang kita punya cuma 5 ya. Laptop yang ada di sekolah kita cuma 5. Kemudian untuk sesinya di sini keluar 5 sesi ya. Nah, di sini Bapak Ibu, jika 5 sesi, maka di sini kita harus mengatur untuk gelombangnya, kita harus pilih 2 gelombang. Karena kenapa? Untuk perumusannya yaitu 5 kita bagi 3 ya. Karena 3 ini yaitu 3 sesi per 1 gelombang. Keluarnya di sini saya contohkan di sini sama dengan 5 kita bagi 3. Maka akan keluar 1,6. 1,6 jika kita bulatkan itu jadi 2. Maka di sini Bapak Ibu kita harus memilih 2 gelombang ya. Ataupun menentukan gelombang di sini di pengaturan gelombang nanti yaitu 2 gelombang ya. Seperti yang telah saya rumuskan di sini ya. Yaitu jika hasilnya lebih dari 3 sesi, maka harus ikut lebih dari 1 gelombang, yaitu 2 gelombang ya. Oke, di sini jika Bapak Ibu sudah paham ya, sudah paham dengan perumusan ini, kita bisa langsung atur sesi di web ANBK ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita langsung saja atur sesinya di web ANBK ya. Oke, di sini Bapak Ibu jika sudah masuk lagi ke web ANBK, maka di sini Bapak Ibu silakan pilih asesmen nasional di sini di deretan 4 ya. Deretan turunan di sini di 4. Oke, kita pilih asesmen nasional. Kemudian kita pilih di sini pengaturan sesi ya. Pengaturan sesi. Dan sebelumnya di sini sebelum kita ke pengaturan sesi, Bapak Ibu silakan pilih dulu komputer proktor. Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum membuat, maka di sini Bapak Ibu silakan buat dulu komputer proktornya. Ini Bapak Ibu silakan pilih tambah ya. Tambah di sini. Oke, kita tambah. Kemudian kita pilih klien. Ini jumlah klien. Nah, jumlah klien ini tidak boleh lebih dari jumlah yang telah kita atur di infrastruktur tadi ya. Di sini saya kembali lagi di infrastruktur. Ini di sini jumlah klien 17 dan jumlah proktor 1 ya. Oke, kita kembali. Baik, kita pilih tambah. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pastikan datanya tidak boleh lebih dari yang telah kita atur sebelumnya. Oke, jumlah klien di sini saya kasih 15, yaitu di bawah jumlah yang telah saya input di infrastruktur tadi ya. Oke, untuk yang digunakan di sini saya pilih ruangnya ya. Ruang 1. Sini ada banyak 5 ruang, kita pilih ruang 1. Kemudian untuk nama ruangnya Bapak Ibu silahkan berikan nama ruangnya ruang ANBK 1. Kemudian setelah kita input di sini datanya, kita langsung simpan ya. Baik. Nah, di sini teman-teman proktor, jika ruangnya lebih dari 1, maka dapat kita tambahkan lagi ya. Kita pilih tambah, kita pilih jumlah klien ya, dan kita pilih ruang 2. Kemudian di sini Bapak Ibu, sebelum kita tambah ya, kita harus kembali lagi ke yang tadi, ke infrastruktur tadi. Jika memang proktornya 1, maka di sini kita tidak boleh menambah ataupun membuat data lebih dari 1 ya. Karena setiap server proktor itu 1 ruang. Jika kita ada 2 dan 3 dan sampai 5, maka kita harus mempunyai proktornya, komputer proktor lebih dari 1. Baik, di sini kita ke pengaturan sesi. Sesi.
Nah, di sini Bapak Ibu, untuk pengaturan sesi ini data status yang telah samping ya. Di sini data yang telah disamping. Kemudian ini ada cadangan ya. 5 orang cadangan. Ini tidak perlu kita atur sesinya ataupun gelombangnya ya. Oke. Nah, di sini teman-teman proktor untuk pengaturan sesinya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pengaturannya, Bapak Ibu silakan pilih di sini satu sesi 15 orang ya. Yang kita jelaskan tadi maksimal 15 orang. Kemudian Bapak Ibu silakan klik di sini di ID proktor. Setelah kita klik di ID proktor, di sini kita pilih. Kita klik saja begini. Plus 15. Baik. Nah, untuk gelombangnya di sini kita harus pedoman lagi ke data sebelumnya ya. Yaitu sesuai yang telah kita tentukan. Nah, di sini teman-teman proktor untuk menentukan gelombangnya, silakan di sini kita pilih ya. Ada sebanyak 4 gelombang. Ini jika kita ingin mengikuti gelombang 1, kita pilih 1, dan jika kita ingin mengikuti gelombang 3, maka di sini kita pilih gelombang. Namun di sini Bapak Ibu, jika dari dinas setempat kita telah ditentukan wilayah kita ataupun sekolah kita telah ditetapkan di gelombang berapa, misalnya seperti ini ya. Di sini untuk jadwal pelaksanaan jenjang sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tahun 2022. Ini untuk sekolah kita misal ya. Ini untuk gelombang 1 ada 4 sekolah, gelombang 2 ada 4 sekolah, dan gelombang 3 ada 4 sekolah, dan gelombang 4 ada 5 sekolah. Ini misalnya seperti saya ini itu dijadwalkan di gelombang 4. Ini saya pilih gelombang 4. Nah, di sini saya tentukan yaitu gelombang 4 ya. Ini kita pilih semua gelombang 4. Nah, di sini teman-teman, jika telah kita tentukan pilihan gelombangnya, maka selanjutnya Bapak Ibu silakan kita tentukan sesinya ya. Nah, di sini untuk sesinya perlu kita pahami juga ya, agar siswa kita tidak bingung nantinya ya. Kita kasih sesinya di hari pertama dan hari kedua. Bapak Ibu silakan atur sesinya sesi yang sama. Misalnya ini sesi 1, kemudian di hari kedua juga sesi 1 ya. Ini kita berikan data yang sama ke 15 siswa ya. Baik, di sini teman-teman proktor. Selanjutnya kita atur untuk sesi kedua ya. Sesi kedua di sini kita pilih lagi untuk siswa selanjutnya dari 16 sampai dengan 30. Untuk cadangan kita tetap mengatur. Ini untuk uangnya sama ya. Dan untuk gelombangnya juga sama, dikarenakan kita tidak melebihi ini ya sesinya. Tidak melebihi dari 3 sesi. Ya. Oke, jika kita melebihi dari 3 sesi, maka kita harus memilih 2 gelombang ya. Oke. Dan selanjutnya di sini untuk pengaturan sesi. Ini Bapak Ibu untuk sesinya. Untuk siswa dari nomor 16 sampai dengan 30 ini kita pilih sesi 2 ya. Dan di hari kedua juga kita pilih di sesi kedua biar siswa kita tidak bingung nantinya ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memilih misalnya di sesi hari pertama misal sesi 1 dan hari kedua ini kedua juga, tapi di sini akan terjadi kebingungan pada siswanya nanti. Kita pilih yang mudah saja dipenuhi oleh siswa kita, apalagi siswa kita siswa SD ya. Dan di sini teman-teman proktor, jika semua data ini telah kita input, maka selanjutnya kita pilih simpan ya. Simpan dan tidak hilang lagi. Oke. Jika sudah selesai, di sini Bapak Ibu silahkan cek dulu ya. Kita pergi ke di sini, cek kelengkapan data. Silakan teman-teman proktor silakan klik
cek kelengkapan data. Nah, di sini Bapak Ibu, jika data yang telah kita input atau kita berikan sudah sesuai, maka di sini statusnya akan terteng ya. Dan jika ada data belum kita input tidak sesuai, maka di sini akan merah dan ada keterangan di sini ya. Baik teman-teman, hanya demikian yang dapat saya berbagi sedikit ulasan di bagian dan di sini Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kan diberikan dukungan dulu untuk tersajut dan tombol subscribe ya, dan menekan subscribe, dan di sini silakan dilihat. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja dapat. Dan akhir kata di sini saya mohon pamit jika ada kesalahan dalam paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.